tetap semangat ya, walaupun kita belajar lewat jarak jauh. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan kalian tetap semangat ya. Untuk hari ini ya, hari Rabu, untuk pelajaran daring ketiga, Ibu akan membahas tentang pelajaran IPA ya, mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif dapat dibagi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya yaitu tunas, tunas daun, dan umbi batang, serta umbi lapis. Umbi akar, ada lagi akar tinggal atau rizoma, ada lagi tumbuhan geragih atau yang disebut dengan stolon ya. Nah, contoh dari tumbuhan yang berkembangbiakan dengan tunas adalah pohon bambu dan pohon pisang. Ya, sedangkan untuk tunas daun yaitu pohon cocor bebek. Sedangkan untuk umbi batang ya, untuk tumbuhan umbi batang terdapat pada pohon kentang atau buah kentang ya, bukan buah atau sayur itu ya. Umbi batang terdapat pada kentang. Nah, untuk umbi lapis ya, terdapat pada jenis bawang, baik itu bawang merah dan bawang putih. Ada lagi umbi bakar, umbi akar. Itu jenis tumbuhannya adalah wortel, sedangkan akar tunggal atau rizoma ya, contoh tumbuhannya adalah pohon jahe, kencur ya, dan sebagainya ya, yang termasuk dalam rizoma. Terus sedangkan untuk geragih atau stolon ya, biasanya terdapat pada tumbuhan rumput teki ya. Kalian pasti, apa sih itu rumput teki? Biasanya rumput teki itu terdapat di persawahan ya, biasanya di persawahan. Di sana kalian bisa menjumpai namanya rumput teki. Ya, emang sekarang udah mungkin jarang karena rumput teki juga mempunyai umbi ya, di sana disebut tapi stolon, umbi teki mah ya. Perkembangbiakan yang tadi perkembangbiakan alami ya, sedangkan sekarang adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Dapat berupa yaitu mencangkok ya, okulasi ya, atau mengetem, atau sering disebut dengan menyambung. Kalian tahu kan mencangkok ya, untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara mencangkok, baik itu mencangkok tumbuhan misalnya rambutan, pohon mangga ya, dengan cara dicangkok supaya apa? Supaya bibitnya lebih banyak dan lebih cepat tumbuh dan cepat berbuah ya. Ada lagi yang namanya merunduk ya, merunduk sama dengan mencangkok ya. Itulah tentang perkembangbiakan secara vegetatif ya. Mungkin kalian sekarang ganti perkembangbiakan secara generatif ya. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami ya. Contohnya adalah dengan adanya penyerbukan dan pembuahan. Nah, perkembangbiakan generatif itu terjadi pada tumbuhan berbiji seperti mangga, padi, jagung, dan sebagainya. Nah, perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, serbuk sari ini bergerak menuju bakal biji yang terdapat pada putik. Selanjutnya terjadi peleburan sari dengan bakal biji. Nah, peristiwa itu disebut dengan pembuahan. Perkembangbiakan generatif itu dibagi dua macam. Yang pertama adalah secara alami atau ya secara alami, dan perkembangbiakan generatif secara buatan. Nah, untuk
Untuk generatif buatan, ini terjadi proses penjemputan tumbuhan berlangsung dengan bantuan manusia atau sengaja menempelkan serbuk sari ke bagian kepala putik. Nah, ini biasanya dilakukan pada jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau yang bisa diperjualbelikan. Ya, contohnya adalah tanaman vanili. Yang kedua adalah penyemburukan secara alami. Nah, generatif secara alami yang menyebabkan serbuk sari jatuh tidak beraturan. Serbuk sari satu bunga dapat jatuh pada kepala bunga lain. Oleh karena itu terdapat macam-macam atau jenis penyemburukan yang sebagai berikut. Ada yang disebut dengan penyemburukan sendiri, yaitu menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. Ada lagi yang bernama penyerbukan tetangga, atau penyerbukan tetangga adalah menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain dan yang masih berada pada satu tumbuhan. Contohnya adalah bunga jagung. Ada lagi penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang itu terjadi karena adanya menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik yang lain dan berada pada tumbuhan lain yang sejenis. Ya, sering disebut juga persilangan. Misalnya pada dua buah tumbuhan salak yang berbeda. Ada lagi yang disebut dengan penyemburukan bastar. Ya, penyemburukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya tetapi dari tumbuhan yang berbeda. Spesies contohnya adalah jambu batu berdaging merah yang menyemburuki putik dari jambu batu berdaging putih. Nah, penyemburukan bastar ini menimbulkan variasi keturunan karena terjadi perpaduan sifat dari dua tumbuhan induknya. Ya, untuk pelajaran IPA kita belajar dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Kita tunggu tugasnya ya. Nanti kita teruskan lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia.